Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang laporan arus kas yang beranggotakan saya sendiri Tiara Agneta, lalu ada Dini Halida dan Zahra Alia Tamima. Pertama, laporan arus kas yang terbagi menjadi 5, yaitu tujuan laporan arus kas, bentuk laporan arus kas, penyusunan laporan arus kas, analisis laporan arus kas, dan penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya tujuan laporan arus kas, yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan arus kas dari suatu entitas selama satu periode langsung. Secara rinci, laporan arus kas ini membantu para pengguna laporan keuangan, terutama kreditur dan investor dalam menganalisis. Yang pertama, kemampuan entitas untuk menghasilkan kas. Yang kedua, kemampuan entitas untuk memenuhi seluruh kewajiban dan membayar dividen tunai. Yang ketiga, kemampuan entitas untuk mendapatkan ekspansi dan investasi. Yang keempat, kemampuan entitas untuk memperoleh kas dari aktivitas operasional dan keterkaitannya dengan laba rugi entitas. Selanjutnya, bentuk laporan arus kas. Secara umum, laporan arus kas terdiri dari 3 bagian, yaitu aktivitas operasi, yaitu transaksi kegiatan operasional yang dilaporkan dalam laba rugi. Yang kedua, aktivitas investasi, yaitu transaksi yang terkait dengan transaksi perubahan aset non-lancar. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, transaksi yang terkait dengan liabilitas jangka panjang dan ekuitas perusahaan. Beberapa catatan klasifikasi arus kas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan kas berupa pendapatan bunga dan dividen juga dapat dikategorikan sebagai aktivitas investasi. Yang kedua, pembayaran kas berupa beban bunga atas pinjaman atau obligasi dapat pula dianggap sebagai aktivitas pendanaan. Yang ketiga, dalam menentukan klasifikasi yang tepat atas bunga dan dividen, entitas harus memperhatikan konsistensi perlakuannya. Selanjutnya, contoh klasifikasi arus kas utama entitas. Aktivitas operasi, pos-pos dalam laporan laba rugi. Di arus kas masuk yaitu penerimaan penjualan barang atau jasa kepada pelanggan, penerimaan pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan, dan pendapatan dividen dari investasi ekuitas yang dimiliki. Sedangkan yang di arus kas keluar yaitu pembayaran kepada pemasok atas persediaan, pembayaran gaji kepada karyawan, pembayaran pajak kepada pemerintah, pembayaran bunga kepada direktur, pembayaran beragam beban operasional. Lalu aktivitas investasi umumnya aset tidak lancar. Di arus kas masuk ada penjualan aset tetap dan aset tak berwujud, penjualan investasi surat berharga dari entitas lain yang dimiliki, pelunasan surat utang yang dibeli atau dimiliki dari entitas lain. Sedangkan di arus kas keluar yaitu pembelian aset tetap dan aset tak berwujud, pembelian investasi surat berharga dari entitas lain. Selanjutnya, aktivitas pendanaan umumnya liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Di arus kas masuk ada penjualan untuk penerbitan saham perusahaan, penerbitan obligasi kepada publik, perolehan pinjaman jangka panjang dari kreditur lain. Sedangkan di arus kas keluar, pembayaran dividen kepada pemegang saham, pelunasan utang dan obligasi kepada kreditur, pembelian kembali saham perusahaan. Selanjutnya, penyusunan laporan arus kas. Untuk menyusun arus kas dari aktivitas operasi terdapat 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Sedangkan untuk aktivitas investasi dan pendanaan hanya ada 1 metode yang digunakan, yaitu metode langsung. Sebelum menyusun laporan arus kas, 3 jenis laporan berikut harus tersedia sebagai sumber informasi utama, yaitu 1. Laporan posisi keuangan komparatif. Yang kedua, laporan laba rugi periode berjalan. Yang ketiga, data mengenai transaksi berjalan. Selanjutnya, contoh bentuk standar laporan arus kas. Nama perusahaan, laporan arus kas, periode yang berakhir pada sekian. Arus kas dari aktivitas operasi yang berjumlah sekian,
Lalu laba bersih, penyesuaian arus kas dari aktivitas operasi yang terdiri dari depresiasi dan lain-lain yang berjumlah sekian. Maka depresiasi dan lain-lain dijumlahkan dan mendapat hasil sekian. Lalu arus kas bersih dari aktivitas operasi yang berjumlah sekian. Arus kas dari aktivitas investasi yang terdiri dari rincian arus kas dan keluar berjumlah sekian. Nah, jumlah dari depresiasi dan lain-lain lalu dijumlahkan dengan rincian arus kas dan keluar dan mendapatkan hasil arus kas bersih dari aktivitas investasi. Selanjutnya arus kas dari aktivitas pendanaan yang terdiri dari rincian arus kas dan keluar yang berjumlah sekian. Lalu arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sekian. Kenaikan neto kas yang berjumlah sekian, saldo kas awal periode yang berjumlah sekian, dan saldo kas akhir periode. Nah, jumlah dari kenaikan neto kas ditambah dengan saldo kas awal periode yang menghasilkan saldo kas akhir periode. Menyusun laporan arus kas. Langkah-langkah dalam menyusun laporan arus kas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, menentukan saldo perubahan kas. Yang kedua, menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan menggunakan metode langsung. Menyusun laporan arus kas metode tidak langsung. Penyusunan arus kas aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung dapat dilakukan dengan urutan berikut. Yang pertama, menentukan keuntungan dan kerugian dari penjualan investasi atau aset non-lancar lainnya. Yang kedua, menentukan beban-beban non-tunai seperti depresiasi dan amortisasi. Yang ketiga, menentukan perubahan saldo akun lancar dan liabilitas lancar. Tabel 22.1, 22.2, dan 22.3 merupakan komponen utama dalam menyusun laporan arus kas PT Perkasa. Tabel 22.1 merupakan laporan posisi keuangan komparatif PT Perkasa. Untuk tabel 22.2 yaitu laporan laba rugi PT Perkasa. Untuk laba bersihnya itu dijadikan sebagai laba dalam menyusun laporan arus kas. Keuntungan atau kerugian lain. Yang pertama, kerugian penjualan mesin dan peralatan. PT Perkasa mengakui adanya kerugian penjualan mesin dan peralatan sebesar 3.000, seperti terlihat dari analisis perubahan saldo aset tetap pada data lain-lain. Karena penjualan aset tetap terkait dengan arus kas investasi, maka kerugian ini tidak dapat dicatat sebagai aktivitas operasi dan ditambahkan lagi ke dalam laba bersih. Yang kedua, keuntungan pelepasan tanah. Selain itu, PT Perkasa juga mengakui adanya keuntungan pelepasan tanah sebesar 17.000. Keuntungan ini dikurangkan dari angka laba bersih. Yang ketiga, pendapatan lain-lain. PT Perkasa menerima pendapatan lain-lain sebesar 7.000 yang merupakan pengakuan laba bersih dari PT Anak yang 22% sahamnya dimiliki oleh PT Perkasa dan dicatat dengan metode ekuitas. Karena pendapatan ini tidak berkonsekuensi penerimaan kas, maka pendapatan lain-lain dikurangkan dari angka laba bersih. Dalam tabel 22.4 saldo perubahan akun dalam laporan posisi keuangan PT Perkasa 2013-2014 itu ada perubahan atau selisih dari masing-masing akun sendiri. Dan nantinya di sebelah kanan kita ketahui bahwa adanya perubahan antara setiap akun dari tahun 2013 maupun tahun 2014. Misal, akun kas 2014 118.000, 2013 132.000. Selisih antara tahun 2014 dan 2013 ini nantinya dijadikan acuan untuk menyusun laporan arus kas. Beberapa beban non tunai yang dicatat selama tahun 2014 oleh PT Perkasa
adalah sebagai berikut. Yang pertama, beban depresiasi mesin dan peralatan sebesar 23.000. Dilihat dari analisis aset tetap dan data tambahan lain. Yang kedua, beban depresiasi gedung sebesar 6.200. Dilihat dari perubahan saldo akumulasi depresiasi gedung. Yang ketiga, beban amortisasi aset tak berwujud paten sebesar 4.800. Dilihat dari perubahan saldo aset tak berwujud. Ketiganya ditambahkan ke laba bersih. Perubahan aset lancar dan liabilitas lancar. Yang pertama, piutang usaha. Saldo piutang usaha ini mengalami peningkatan sebesar 106.000. Ini berarti tidak semua penjualan diterima dalam bentuk tunai, sehingga dalam penyesuaian akan mengurangi laba bersih. Sebaliknya, jika saldo mengalami penurunan, maka perusahaan menerima tambahan kas yang berasal dari pelanggan, sehingga dalam penyesuaian akan menambah laba bersih. Yang kedua, beban dibayar di muka. Saldo beban dibayar di muka PT Perkasa mengalami penurunan sebesar 1.000, dicatat sebagai beban. Ini berarti ada komponen beban yang tidak berasal dari pembayaran tunai, sehingga dalam penyesuaian akan menambah laba bersih. Seandainya saldo beban dibayar di muka mengalami peningkatan, ini berarti perusahaan mengeluarkan kas untuk melakukan pembayaran, akhirnya akan mengurangi laba bersih. Yang ketiga, persediaan. Saldo persediaan PT Perkasa mengalami peningkatan sebesar Rp304.000. Peningkatan ini berkonsekuensi pada pengeluaran arus kas sehingga dalam penyesuaian mengurangi laba bersih. Yang keempat, utang usaha. Saldo utang usaha PT Perkasa mengalami peningkatan sebesar Rp2.000. Peningkatan ini berarti ada pengeluaran beban pokok penjualan dan beban operasi yang belum dibayarkan, sehingga dalam penyesuaian akan menambah laba bersih. Yang kelima, beban yang masih harus dibayar. Saldo beban yang masih harus dibayar PT Perkasa mengalami peningkatan sebesar Rp8.000 dan sesuai penjelasan pada bagian utang usaha sebelumnya, dalam penyesuaian akan mengurangi laba bersih. Yang keenam, utang pajak penghasilan. Saldo utang pajak penghasilan PT Perkasa mengalami penurunan sebesar Rp26.000, yang berarti perusahaan mengeluarkan arus kas pembayaran pajak lebih besar daripada beban pajak dalam laporan laba rugi. Dalam penyelesaian ini akan mengurangi laba bersih. Selanjutnya, liabilitas pajak tangguhan. Berdasarkan laporan posisi keuangan dan informasi data tambahan lain, saldo liabilitas pajak tangguhan mengalami peningkatan sebesar Rp6.000. Sesuai penjelasan mengenai utang sebelumnya, dalam penyesuaian akan menambah laba bersih. Yang kedua, amortisasi premium obligasi. Amortisasi premium obligasi menambah beban bunga yang diakui dalam laporan laba rugi. Oleh karena amortisasi ini bersifat non-tunai, maka dalam penyesuaian akan mengurangi laba bersih. Selanjutnya, tabel 22.5, laporan arus kas dengan metode tidak langsung untuk aktivitas operasi. Pada tabel ini menunjukkan bahwa laba bersih sebesar Rp234.000 kemudian akan dikurangkan dengan hasil penyesuaian rekonsiliasi. Hasil pengurangan itu menghasilkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi. Laba bersih sebesar Rp234.000 ini didapat dari laporan laba rugi PT Perkasa yang terdapat dalam tabel 22.2. Secara ringkas, penyesuaian terhadap laba bersih yang perlu dilakukan untuk menentukan arus kas dari aktivitas operasi dapat dilihat dalam tabel 22.6. Metode langsung. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menggunakan metode langsung adalah menentukan besarnya penerimaan kas dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Laporan yang digunakan sebagai sumber penyusunan metode tidak langsung juga masih digunakan dengan sedikit modifikasi. Tabel 22.7 menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Contoh 22.4 aktivitas operasi metode langsung. Mengacu pada contoh 22.3, maka aktivitas operasi dengan metode langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan kas dari pelanggan berasal dari penjualan namun dipengaruhi oleh perubahan posisi piutang dan dapat ditentukan dengan rumusan berikut. Pendapatan penjualan ditambah penurunan piutang usaha atau dikurangi kenaikan piutang usaha. Untuk PT Perkasa, penerimaan kas dari pelanggan dihitung sebagai berikut. Penjualan bersih sebesar Rp1.053.000 dikurangi kenaikan piutang usaha sebesar Rp160.000. Totalnya sebesar Rp947.000.
Yang kedua adalah pembayaran kas kepada pemasok dihitung dari 3 komponen, yaitu beban pokok penjualan, persediaan, dan utang usaha. Besarnya pembayaran kas kepada pemasok PT Perkasa dapat dihitung sebagai berikut. Beban pokok penjualan sebesar 620.000 ditambah kenaikan persediaan sebesar 304.000 dikurangi kenaikan utang usaha sebesar 2.000, jadi totalnya adalah Rp992.000. Yang ketiga, pembayaran kas untuk beban operasional dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu beban operasi, beban dibayar di muka, dan beban yang masih harus dibayar. Yang dihitung dengan rumusan sebagai berikut. Beban operasi ditambah kenaikan beban dibayar di muka atau dikurangi penurunan beban dibayar di muka, dan ditambah penurunan beban yang masih harus dibayar atau dikurangi kenaikan beban yang masih harus dibayar. Perlu dipastikan bahwa komponen non-tunai harus dikeluarkan dari beban operasi sebelum dihitung dari dalam rumusan di atas. Tabel 22.11 menunjukkan beban operasi non-tunai. Dari tabel tersebut, ditemukan jumlah beban operasi tunai adalah 94.000 dikurangi 32.000. Besarnya pembayaran untuk beban operasional PT Perkasa dapat dihitung sebagai berikut. Beban operasi sejumlah 62.000 dikurangi penurunan beban dibayar muka sebesar 1.000 dikurangi kenaikan beban yang masih harus dibayar sebesar 8.000. Total pembayaran untuk beban operasional sebesar Rp53.000. Yang keempat, pembayaran kas untuk pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumusan beban operasional sehingga untuk PT Perkasa dihitung sebagai berikut. Beban pajak penghasilan kini sebesar Rp104.000 ditambah penurunan utang pajak sebesar Rp26.000 dikurangi kenaikan liabilitas pajak tanggungan sebesar Rp6.000. Total pembayaran untuk pajak sebesar Rp124.000. Yang kelima, berdasarkan informasi pada data-data lain, pembayaran untuk beban lain-lain yang dibayarkan tunai oleh PT Perkasa adalah sebesar Rp21.000, sehingga jumlah inilah yang dimasukkan ke dalam laporan arus kas. Tabel 22.12 menunjukkan bagian aktivitas operasi dari laporan arus kas yang menggunakan metode langsung. Langkah ketiga dari menyusun laporan arus kas adalah menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Menyusun laporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan pada dasarnya menggunakan metode langsung dengan melihat perubahan saldo laporan posisi keuangan dan informasi yang disediakan pada data lain. Tabel 22.13 menunjukkan aktivitas investasi dan pendanaan yang didapat berdasarkan rincian di samping. Untuk arus kas dari aktivitas investasi yaitu penerimaan penjualan tanah dikurangi pembelian penjualan mesin dan peralatan ditambah penjualan mesin dan peralatan lama dikurangi perbaikan besar mesin dan peralatan. Hasilnya adalah arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp83.000. Untuk arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu pembayaran dividen tunai ditambah penerimaan saham baru dan dikurangi pembelian saham treasury. Hasilnya yaitu arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp242.000. Tabel ini menunjukkan bentuk lengkap laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Selanjutnya adalah analisis laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menganalisis daya tahan dan sustainability perusahaan. Selain itu, laporan arus kas dapat menunjukkan kondisi ideal kas yang seharusnya dimiliki perusahaan berdasarkan tahap perkembangan perusahaan. Gambar tersebut menunjukkan hubungan arus kas perusahaan dengan fase perkembangan perusahaan. Secara ideal, arus kas bersih yang dihasilkan perusahaan adalah sebagai berikut. Arus kas dari aktivitas operasional bertanda positif yang artinya perusahaan memperoleh arus kas. Aktivitas investasi bertanda negatif yang artinya perusahaan menggunakan arus kas. Aktivitas pendanaan bertanda positif yang artinya perusahaan memperoleh pendanaan, baik kredit atau ekuitas, dan bertanda negatif apabila perusahaan melakukan pelunasan kredit, pembayaran bunga, atau dividen. Selanjutnya adalah penyajian dan pengungkapkan.
Berdasarkan ilustrasi 20.2 laporan arus kas PT Garuda Indonesia Persero terbuka, dapat dianalisis bahwa GIAA masih menghasilkan arus kas dari aktivitas operasional yang positif, meskipun terdapat tren menurun dari 2012 ke 2013. Di sisi lain, GIAA juga meningkatkan aktivitas investasi yang terkait dengan pembelian pesawat yang didanai melalui fasilitas utang jangka panjang dan juga tahun 2013 melalui obligasi. PSAK 2, laporan arus kas mewajibkan pengungkapan terkait dengan A. Kas dari bunga dan dividen yang diterima, B. Kas dari bunga dan dividen yang dibayarkan, C. Kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis lain, dan D. Transaksi-transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan kas dan setara kas. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari kami, kelompok 2. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.